Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya yakni Winda Octavia. Seperti video-video sebelumnya, kali ini akan membahas tentang Balaghah 2 di bagian ilmu bayan yang berjudul Majas Murokab Isti'arah Tamsiliyah dan juga Balaghah Isti'arah bin Jami' Anwa'uha. Nah, mata kuliah Balaghah ini diampu oleh dosen kami yang sangat cantik, yakni Ustazah Siti Sulaikha MPD. Pembahasan pertama yakni Majas Murokab Isti'arah Tamsiliyah. Sebelum masuk ke pembahasan, sebaiknya kita mengetahui apa itu isti'arah. Menurut bahasa, isti'arah berarti meminta pinjaman. Sedangkan menurut istilah, isti'arah adalah tasybih yang dibuang salah satu taraf. Nah, taraf ini terdiri dari musyabbah dan musyabbah bih. Nah, dalam isti'arah ada istilah musta'ar lahu dan musta'ar minhu. Maka alaqah pada isti'arah musyabbah unsur kesamaan. Selanjutnya rukun isti'arah ada 3, yakni musta'ar minhu, yaitu kata yang dipinjam darinya. Kalau dalam tasybih ada istilah musyabbah bih. Yang kedua musta'ar lahu, yaitu kata yang dipinjam untuknya. Dalam tasybih ada istilah musyabbah. Sementara yang ketiga ialah musta'ar, yaitu sifat yang dipinjamkan. Dalam tasybih ada istilah wajhu syibih. Pengertian tasybih tamsil. Tasybih tamtil ialah tasybih yang wajhu syibihnya berupa gambaran atau sifat yang diambil dari hal yang berbilang. Contohnya, anta indama taghdabu mithlul amwaji fi halati su'udin wa hubutin. Kamu ketika marah seperti ombak dalam naik turunnya. Nah, contohnya ini diambil dari hal yang berbilang. Hal berbilangnya di sini ialah fi halati su'udin wa hubutin, dalam naik turunnya. Jadi ombak ini ada pasang naik dan pasang surut, naik turun. Nah, sementara amarah tidak mungkin hanya naik dan tidak mungkin hanya turun. Orang kalau marah-marah terus kan juga tidak mungkin, pasti ada reda marahnya. Dan kalau orang sabar pasti pernah marah. Nah, itu sebabnya diambil dari hal yang berbilang, yakni naik gandengannya masuk seperti naik gandengannya turun. Nah, sementara masuk gandengannya keluar, seperti itu. Kemudian pengertian isti'arah tamsiliyah. Isti'arah tamsiliyah adalah susunan kalimat yang digunakan bukan pada tempatnya atau bukan makna yang aslinya, karena alaqah musyabbahah atau hubungan kesamaan, serta ada qarinah atau alasan yang mencegah untuk dipahami dengan makna asli. Ringkasnya, isti'arah tamsiliyah ialah tasybih tamtil yang dibuang musyabbahnya. Peribahasa dalam pembahasan bahasa dan sastra Arab dikenal dengan istilah isti'arah tamsiliyah. Isti'arah tamsiliyah merupakan penggunaan kalimat yang tidak sesuai dengan makna aslinya. Sesuai pembahasan, maka peribahasa itu sendiri ada 3. Ada yang bersifat universal, ada yang bersifat lokal, dan juga ada yang sepadan. Peribahasa yang pertama ada yang bersifat universal, artinya bila susunan dan maksudnya sama. Contohnya, ada saifu ila kirabihi wa halal asadu mani al-ghabihi. Pedang itu telah kembali ke sarungnya dan singa itu menempati sarangnya di hutan. Ungkapan ini merupakan penggambaran seorang mujahid yang kembali ke negaranya setelah bepergian. Kalimat pertama, ada saifu ila kirabihi, pedang itu telah kembali ke sarungnya. Nah, pedang ini diibaratkan usai berperang, mujahid itu tidak mungkin membawa pedangnya dalam tangan terus, pasti entah ia simpan dalam tas atau dalam wadah yang lainnya. Sementara kalimat kedua, wa halal asadu mani al-ghabihi, dan singa itu menempati sarangnya di hutan. Singa ini diibaratkan sebagai mujahid. Mujahid ini ialah orang yang berani. Sebab ia berani, maka ia berani berperang. Dan singa itu menempati sarangnya di hutan. Usai berperang, mujahid ini kembali ke negaranya sendiri. Peribahasa yang kedua ada yang bersifat lokal, maksudnya sama tetapi peribahasanya berbeda. Kebelar rimai tumlaul kanain, sebelum memanah wadah anak panah harus penuh.
Maksudnya ialah apabila seseorang hendak melakukan sesuatu, sebaiknya ada persiapan terlebih dahulu. Dalam contoh ini, Qabla rima itu melaul kanain, sebelum memanah wadah anak panah harus penuh. Maksudnya, sebelum melakukan sesuatu sebaiknya ada persiapan terlebih dahulu. Nah, dalam peribahasa Indonesia yang paling sering kita dengar ialah sedia payung sebelum hujan. Meskipun entah itu hujan atau tidak, sebaiknya siapkan payung. Nah, ini diibaratkan jika hendak melakukan sesuatu sebaiknya ada persiapan terlebih dahulu. Peribahasa yang ketiga yakni ada yang sepadan, maksudnya sama tetapi peribahasanya hampir sama. Anta taksudu mazarokta, kamu menuai apa yang kamu tanam, maksudnya ialah hasil usaha seseorang sesuai dengan usahanya. Jadi bukan man tazro'a taksudu, barang siapa menanam maka dia akan menuai. Jadi peribahasanya di sini, kamu akan menanam apa yang kamu tuai. Jika kamu tidak menanam, maka kamu tidak akan menuainya. Catatan, perlu dipahami bahwa peribahasa ini merupakan pemaknaan sebuah kalimat, bukan kata sebagaimana ungkapan tasbih. Jadi, makna yang dimaksud adalah makna yang berada di luar kalimat itu sendiri. Itu sebabnya ini dinamakan isti'arah tamsiliyah. Sebab dalam satu kalimat itu tidak ada yang makna asli. Jadi ini menuntut pendengar untuk berpikir apa maksud dari ucapan si pembicara. Pembagian isti'arah tamsiliyah ada dua, yakni tahqiqiyah dan juga dakhiliyah. Isti'arah tahqiqiyah ialah isti'arah yang meminjam makna yang mana makna itu dapat diindra atau diakal. Sementara isti'arah dakhiliyah ialah yang meminjam makna yang mana makna itu tidak dapat dipanca indera atau diakal. Yang pertama tahqiqiyah, meminjam makna yang mana makna itu dapat diindra atau diakal. Contohnya, Ra'aitu asadan yarmi saifan, aku melihat singa melempar pedang. Pada lafaz di atas, kata asadan meminjam makna kepada seorang laki-laki pemberani dengan adanya qarinah berupa lafaz yarmi saifan. Nah, di sini contoh ini tergolong isti'arah tamsiliyah di bagian tahqiqiyah. Karena asadan dengan seorang laki-laki pemberani ini dapat dipanca indera. Maknanya bisa terlihat jelas dengan sekali penutur itu mengucapkan. Dan tidak mungkin seorang singa melempar pedang. Dilihat dari singa. Singa ini hewan yang pemberani, tegas. Dia dinamakan pemberani, dan di hutan dia disebut sebagai raja hutan. Kalau tidak berani, tidak mungkin dia sebagai raja hutan. Nah, laki-laki ini diibaratkan sebagai singa karena saking berani, saking tegasnya, saking jiwa kepemimpinannya keluar, maka dia diibaratkan seperti singa yang sedang melempar pedang. Isti'arah tamsiliyah yang kedua yakni takhiliyah, yang meminjam makna yang mana makna itu tidak dapat dipanca indera atau diakal. Contohnya, asyraqat hadratuna anwaruha, kehormatan kami bersinar. Pada lafaz hadratuna ia meminjam makna dari lafaz syamsun, sedangkan qarinahnya ialah lafaz anwaruha. Anwaruha ini bermakna bersinar. Bersinar ini sifat dari matahari, bulan, bintang, lampu. Nah, jadi kenapa contoh ini masuk pada isti'arah tamsiliyah yang takhiliyah? Karena jika penutur tidak menyinggung maksud yang dimaksud, pendengar tidak akan paham bagaimana maksud dari kehormatan kami bersinar. Jadi pendengar ini tidak paham entah yang bersinar itu lampu, matahari, bulan, bintang, dan atau cahaya yang lainnya. Nah, jadi jika isti'arah tamsiliyah yang takhiliyah ini sangat menuntut pembicara untuk berpikir dalam. Selanjutnya, balagho isti'arah, kesempurnaan majas isti'arah.
ada tingkatannya, yakni paling rendah nilai sastranya, tengah-tengah nilai sastranya, dan juga paling tinggi nilai sastranya. Yang pertama, paling rendah nilai sastranya ialah isti'arah yang disertai kata yang cocok bagi musyabbah, yakni isti'arah mujarrodah. Isti'arah mujarrodah ini tergolong pembagian isti'arah dari segi kata yang mengikutinya. Nah, kenapa ini paling rendah nilai sastranya? Karena contoh ini seperti majas-majas yang lainnya. Contohnya, fi baiti asadun yuslihud dajajatahu. Di rumahku ada singa yang sedang memperbaiki sepedanya. Maksudnya ada orang yang berani seperti singa. Nah, singa tidak mungkin memperbaiki sepeda. Jadi singa ini diibaratkan sebagai seorang laki-laki pemberani yang sedang memperbaiki sepedanya. Kata memperbaiki sepeda ini pantas dan cocok bagi musta'ar minhu atau musyabahnya, dan musyabahnya ialah orang yang pemberani tadi. Asal tasbihnya fi baiti rajulun syuja'un kal asadu yuslihud dajajatahu. Di rumahku ada laki-laki pemberani seperti singa sedang memperbaiki sepedanya. Jadi, kenapa ini masuk pada golongan paling rendah nilai sastranya? Sebab kalimatnya masih bisa dipikir dengan akal dan juga maknanya bisa terlihat. Sementara selanjutnya tengah-tengah nilai sastranya ialah isti'arah yang tidak diikuti kata yang cocok dan pantas, entah itu baik untuk musyabah dan juga musyabah bih. Ini ada isti'arah mutlaqah. Contohnya, jihadal asadu fil baiti. Singa berperang di rumah. Singa tidak mungkin berperang di rumah. Nah, singa ini diibaratkan sebagai mujahid yang sedang berperang. Mujahid juga tidak mungkin perangnya di rumah. Singa berperang mungkin di hutan, sementara mujahid berperang di medan perang. Jadi, lafadz fil baiti ini tidak cocok baik bagi singa maupun bagi mujahid tersebut. Paling tinggi nilai sastranya ialah isti'arah yang diikuti dengan kata yang cocok dengan musyabah bih, yakni isti'arah murasyahah. Contohnya, rassamal filu fil ghabihi, gajah menggambar di hutan. Kenapa ini disebut sebagai paling tinggi nilai sastranya? Karena ia meninggalkan dan melupakan penyempurnaan tasbih. Makna aslinya ialah gajah, sedangkan yang dimaksud ialah orang yang gemuk. Alaqah di sini ialah sama-sama besar, sedangkan qorinahnya ialah lafadz rosama. Asal tasbihnya rosama syakhsun saminun kal filu fil ghabati. Orang gemuk yang menggambar itu seperti gajah di hutan. Lafadz fil ghabihi ini cenderung mengikuti musta'ar lahunya. Alhamdulillah, kita sampai pada slide terakhir, yakni ucapan terima kasih. Saya sebagai presentator mengucapkan banyak terima kasih karena telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir, dan juga permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena ada khilaf kata maupun kalimat yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Syukron katsiran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.